Saya pernah baca kitab seorang alim besar, kalau yang ngerti tasawuf tahu ini, namanya Abdul Aziz Dabbagh. Abdul Aziz Dabbagh ini Masya Allah tiap hari ya qadha dengan Rasulullah, tiap hari ketemu langsung sama Nabi. Kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Syekh Tariqah, ahli ibadah. Beliaulah yang berkata bahwa sesungguhnya kenikmatan di dunia ini ada satu yang lebih indah dari kenikmatan surga, yaitu apa? Ijtima' bin Nabi Yaqobah, bertemu langsung dengan Rasulullah, itu kenikmatan di dunia yang lebih indah dari kenikmatan surga. Ini salah satu dawuhnya beliau. Abdul Aziz Dabbagh ini suatu saat didatangi malaikat. Didatangi malaikat, terus kata malaikat seperti ini, Abdul Aziz, percuma niku nek sampean ibadahnya Masya Allah. Kemudian ditanya Abdul Aziz, loh kenapa? Sebab aku sudah lihat namamu di Lauhil Mahfud itu tertulis kau penghuni neraka. Wis kon iki wis masya sembayang sampai sajadamu bolong, wis tetep kon bakal penghuni neraka. Gak usah ngoyo-ngoyo wis. Tapi Abdul Aziz Dabbagh ini ngerti hakikat kehidupan. Dia mengatakan, maha malaikat, maaf, saya itu makhluk, tugasnya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu tugas saya. Urusan swarga neraka itu urusanku, sakarepe Gusti Allah. Pokoknya Allah ridho aku mlebu neraka luwih afdol daripada surga, tapi gak diridani Gusti Allah. Lihat ikhlasnya ibadahnya Abdul Aziz Dabbagh. Ketika beliau berkata bahwa sesungguhnya aku hanya makhluk, tugasku untuk ibadah sama Allah, urusan surga neraka bukan urusan saya, itu urusannya Allah. Makhluk nggak punya hak untuk itu. Kemudian heran malaikat, Masya Allah, cek ikhlasnya ini kula ibadah. Kembali, ketika kembali di Lauhil Mahfud itu berubah. Abdul Aziz Dabbagh yang tadi penghuni neraka berubah menjadi penghuni surga. Gara-gara apa? Gara-gara perkataannya dia tadi itu Allah rubah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah berhak untuk mengubah takdir itu, Allah berhak. Apa yang di Lauhil Mahfud. Ya. Kemudian malaikat kembali lagi. Jawabanmu membuat Allah ridha. Hingga akhirnya dan keridhaan, keikhlasanmu dalam ibadah pun membuat Allah ridha. Aku lihat namamu itu tadi dirubah, yang tadi penghuni neraka sekarang penghuni surga. Alhamdulillah. Jawaban beliau, itu pun juga bukan urusan saya. Yang penting saya itu ibadah, surga neraka kudu urusanku. Alhamdulillah, kata malaikat, ya wis nek ngono. Cuman kalau boleh saya tanya wahai malaikat, iya, kenapa sih kok Allah kok mencantumkan saya sebagai penghuni neraka ini? Maksiatku niku apa? Wong saya ini ya ahli ibadah kok. Saya ini ilmu juga alhamdulillah. Nggak pernah maksiat, hidupnya ibadah mendekatkan diri sama Allah. Kok dicantumkan penghuni neraka? Sedangkan yang namanya penghuni neraka itu kan pasti pernah melakukan sesuatu yang membawa murka Allah, baru masuk neraka. Lah perbuatan saya membawa murka Allah ini apa? Dijawab malaikat, tak eling nonggon. Ingat nggak ketika masa-masa remajamu? Zaman saat niki sama masa-masa SMP dia dulu. Iya. Ingat nggak ketika kau tidur di kamar? Kemudian ketika kau tidur, kau waktu itu dalam keadaan sadar alias bangun. Terus kau dengar jejak kaki ibumu yang mau masuk ke kamar. Nah biasanya ibu niku wis mlebet teng kamar mesti ana ae dikongkon. Nak tukokno beras. Nak tukokno gula, tukokno minyak. Wis mesti kalau datang ke kamar pasti memerintahkanmu sesuatu untuk keluar membeli sesuatu. Ingat? Iya. Terus ketika itu kau pura-pura tidur supaya ibumu kesian kepadamu dan gak jadi menyuruhmu. Eling kon. Iya aku pura-pura turu, terus ibu gue delok sakene anakku turu wis tak ngongkon liyane, tak berangkat dewi. Gara-gara gitu ibumu berangkat sendiri gak jadi memerintahkanmu untuk pergi. Iya, karena hal tersebut Allah murka kepadamu.
iki lho Pak, sing pura-pura turu tok niku lho ana sing gentak wong tuwane iku sapa? Sing nglarakno atine wong tuwane terus ya apa? Napa maneh nek berita-berita teng TV-TV niku kadang-kadang naudzubillah sampai nyelurit wong tuane, bahkan ada yang membunuh orang tuanya. Ini Abdul Aziz Dabbagh. Kemudian riwayatnya Abdul Aziz Dabbagh ini dibuat wasiat oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Delok niki lho Nak, iki lho kedudukane wong tua. Nangis Habib Ali Habsyi. Kemudian sejak itu Habib Ali Habsyi begitu cinta dengan orang tuanya sampai berkata, Habib Ali Habsyi niki seorang anak yang berkata kepada ibunya, wallahi, demi Allah, kalau ibuku membawaku ke pasar kemudian berkata bahwa ini bukan anakku, budakku ini, la aqrartu ala rik, aku akan mengatakan kepada orang saya budak, bukan orang merdeka. Kalau ibu saya mau jual saya akan berkata saya budak, bukan orang merdeka. Nek sing ngedol ibuku aku ridho. Masya Allah. Ini keutamaan birrul walidain. Dan hati-hati jangan murka, membawa murka orang tua yang di situ membawa murka Allah Subhanahu wa taala.